Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part sebelumnya diceritakan kalau Boruto dan Sarada menjalani misi yang sulit, terutama saat melawan orang yang bernama Dippa. Di pertarungan tersebut Boruto dan Sarada menyadari kelemahannya. Untuk itu mereka berupaya menjadi kuat. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Boruto part 11 versi Efek Anime. Cerita diawali dari dirawatnya Boruto dan Sarada akibat kejadian melawan Dippa. Tampaknya luka mereka cukup parah. Sementara itu Mitsuki lebih parah lagi, lantaran tubuhnya tidak bisa menampung kekuatan Sage Mode. Namun di sini Orochimaru berupaya untuk menyembuhkannya, mengingat Mitsuki adalah subjek eksperimen berharga. Adegan beralih ke Boruto. Setelah tersadar, ia pun menyesali pertarungan kemarin. Apalagi ia tidak bisa berbuat sesuatu di pertarungan sebelumnya. Sementara itu, Sarada juga merenungi dirinya. Dengan kejadian itu, Boruto dan Sarada bertekad untuk menjadi kuat agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Di sela-sela istirahatnya, Boruto dan Sarada menyembunyikan kesedihannya dari temannya. Alasannya, mereka tidak ingin melihat temannya cemas. Di sisi lain, Konohamaru diminta oleh Hokage untuk menyelidiki perusahaan dari Victor, dengan alasan untuk membawa sel Hashirama yang dicuri. Akan tetapi misi tersebut sangat berbahaya, mengingat Victor adalah dalang di balik tercurinya sel Hashirama. Selain itu juga untuk mengagalkan rencana dari Victor dan yang lainnya. Mengetahui hal tersebut, Boruto dan Sarada mengungkapkan kepada Konohamaru kalau dirinya akan menjadi kuat, demi bisa menuntaskan misi. Jadi di sini Boruto dan Sarada sadar betapa lemahnya mereka. Hal itu membuat Konohamaru sedikit senang, lantaran Boruto dan Sarada telah menjadi dewasa. Keesokan harinya, Boruto ingin berlatih meningkatkan jutsu Rasengan-nya. Akan tetapi tidak ada yang mengajarinya, lantaran ayahnya sedang sibuk mencari informasi mengenai organisasi Kara. Kemudian ia meminta Sasuke untuk mengajarinya. Namun Sasuke sedang berlatih dengan Sarada. Di sini Sasuke memberikan saran untuk berlatih dengan Kakashi. Kenapa demikian? Karena Kakashi juga bisa menggunakan Rasengan. Setelahnya Boruto pun meminta Kakashi untuk mengajari Odama Rasengan. Namun sayangnya Kakashi tidak mau mengajarinya. Alasannya Boruto tidak akan mampu meningkatkan Rasengan ke tingkat Odama Rasengan. Namun tak berapa lama Kakashi mau mengajari Boruto. Akan tetapi Kakashi mempunyai syarat tersebut agar Boruto mencari caranya sendiri untuk mengembangkan Rasengan-nya. Jadi Kakashi hanya menjelaskan dasar dan cara memadukan dua elemen futon dan lainnya. Tujuannya agar Boruto tidak terpaku pada futon saja. Setelah mendengar penjelasan dari Kakashi, Boruto dengan cepat menyadari sesuatu. Dan alhasil ia bisa mengembangkan Rasengan-nya. Yang mana Rasengan-nya berwarna hijau dan ada cincinnya. Bisa dibilang sama seperti milik Naruto meskipun dalam level yang berbeda. Namun di sini Rasengan Boruto masih lemah. Itu terbukti dari kapasitas Rasengan-nya yang kecil. Apalagi serangannya tersebut hanya mengakibatkan ledakan kecil saja. Meskipun begitu, ia tidak menyerah untuk mengembangkannya. Di sisi lain Kakashi yang melihatnya sangat terkejut, karena hanya dalam satu hari saja, Boruto bisa mengembangkan jutsunya tersebut. Scene beralih ke Mugino dan Konohamaru yang berada di negeri lembah. Di sana mereka disambut langsung oleh Victor. Akan tetapi di sini Victor berlaga seperti ketua perusahaan biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa Victor tidak ingin jati dirinya diketahui oleh pekerjanya sendiri. Setelah mengecek peralatan dari Victor, ternyata Konohamaru dan Mugino tidak menemukan apapun. Sepertinya penelitian yang asli berada di ruang bawah tanah dari perusahaan. Di sini pula Victor mengatakan kepada mereka untuk tidak berbuat kekerasan, karena bisa saja mengusik kedamaian di negeri ini. Mengetahui hal itu, Mugino dan Konohamaru pergi dari perusahaan ini. Namun itu hanya alibi saja. Jadi sekarang mereka menyusup di perusahaan Victor. Tak lama setelah itu mereka menemukan sebuah tempat, yang mana tempat itu adalah ruang penelitian dari Victor. Untuk bisa ke sana, mereka menunggu kesempatan yang akan datang. Cerita beralih lagi ke Boruto, yang saat itu Boruto masih berlatih untuk meningkatkan kapasitas Rasengan-nya. Di sini ada yang membuatnya sedih, karena Kakashi mengatakan kalau kapasitas cakra hanya bisa didapatkan dengan usaha bertahun-tahun. Namun jika ada suatu keajaiban, hal itu mungkin terjadi. Akan tetapi kesedihannya hilang setelah dihibur oleh Shikadai, yang mana Shikadai akan membantunya untuk mencari cara lain.
Tak lama kemudian, Shikadai dan timnya mendapatkan misi yang cukup sulit, yaitu untuk mencari boneka dari Urashiki yang belum ditemukan. Tepatnya boneka itu pernah dilawan oleh Shikadai dan ibunya sebelumnya. Selain itu, tim 10 akan dibantu oleh kelompok Shinki. Singkat cerita, tim 10 menuju ke Sunagakure. Namun di tengah perjalanan mereka menemui masalah yang cukup serius, yaitu ada seseorang yang membantai di salah satu restoran di padang pasir. Di sana ada satu orang yang diduga sebagai pelaku, tepatnya orang tersebut adalah Dipa. Akan tetapi Shikadai dan lainnya tidak menyadarinya. Cerita bersingkat ketika mereka tiba di Sunagakure, yang mana menceritakan kejadian itu kepada Shinki. Namun Shinki malah menghiraukannya. Berikutnya tim 10 dan Shinki menemukan boneka tersebut, yang mana boneka itu berada di tengah padang pasir. Namun saat ingin mengambil boneka tersebut, ada seseorang yang mengambilnya. Orang itu adalah Dipa. Saat itu Shinki berupaya untuk merebut boneka tersebut. Sayangnya ia tidak berhasil, lantaran kekuatan besinya tidak bisa menembus tubuh dari Dipa. Malahan Dipa dengan mudahnya membuat semua terluka, terutama Shinki. Singkat cerita, boneka itu berhasil didapatkan oleh tim 10, lantaran Dipa membuang boneka tersebut. Atas kejadian itu Shikadai sedih, karena ia tidak bisa berbuat sesuatu sedikit pun. Lalu ia menceritakan kejadian itu kepada Boruto. Tujuannya agar Boruto tidak tertuju untuk mengalahkan Dipa. Di sini Boruto menyangkal perkataan dari Shikadai. Kenapa demikian? Karena ia berlatih keras hanya untuk meningkatkan kekuatan dan untuk bisa menyelamatkan temannya. Adegan beralih ke Sarada, di mana ia meminta ayahnya untuk melatih Sharingan-nya. Saat itu diperlihatkan Sarada yang berupaya keras menghindari serangan bertubi-tubi dengan Sharingan-nya. Sedikit demi sedikit ia pun berhasil menghindari serangan tersebut. Namun pada akhirnya ia tidak bisa menghindari semuanya. Ternyata kelemahan dari Sarada berada di stamina-nya. Selain itu Sarada juga dilatih dengan ibunya. Sebelumnya Sakura tidak mengizinkan Sarada berlatih dengan keras. Alasannya ia tidak ingin Sarada memaksakan dirinya. Namun pada akhirnya Sakura pun mau mengajarinya. Keesokan harinya diperlihatkan Sarada yang berlatih dengan Sakura, yang mana Sakura dengan cepat mengalahkannya. Atas pertarungan itu Sarada menyadari apa kelemahannya. Di pertarungan kedua ia berkonsentrasi penuh melihat pergerakan dari ibunya. Alhasil Sarada berhasil mengimbangi pukulan Sakura. Jadi sekarang ia bisa menetralisir penggunaan dari Sharingan. Di sisi lain Boruto masih berlatih Rasengan barunya. Namun ia tidak menemukan hasil. Saat itu ia merasa sedih dan hampir putus asa. Namun setelah mendengar penjelasan dari Shikadai, ia menemukan solusi untuk Rasengan-nya, yang mana ia akan menekan kapasitas Rasengan-nya ke satu titik. Dan alhasil serangan dari Rasengan-nya bisa menghancurkan batu besar dengan satu serangan saja. Dengan keberhasilannya itu, ia menunjukkannya kepada Kakashi. Namun di sini Kakashi memintanya untuk menunjukkan Rasengan-nya dengan bertarung dengan Shojoji. Singkat cerita, dengan Rasengan barunya, ia bisa mengalahkan Shojoji dengan satu serangan. Akan tetapi Rasengan dari Boruto memiliki resiko yang besar, yaitu tangannya akan hancur jika terlalu sering menggunakannya. Selain itu, jurus tersebut menguras cakra yang besar. Keesokan harinya, Boruto dan Sarada berencana untuk mengembalikan cincin Anato kepada istrinya. Singkat cerita, Boruto pun mendapatkan izin untuk kembali lagi ke negeri lembah. Di sisi lain, akhirnya Mugino dan Konohamaru mendapatkan kesempatan untuk menelusuri lebih dalam penelitian Victor, yaitu dengan menyamar sebagai pengawal dari Daimyo. Di sini Daimyo turut mendukung pertumbuhan dari perusahaan Victor. Singkat cerita, akhirnya Victor menunjukkan keburukannya, yang mana Victor membuat pohon Shinju dengan menggunakan sel Hashirama. Tujuannya untuk mendapatkan buah dari pohon Shinju. Di sini juga ditunjukkan kalau Victor juga memiliki tubuh yang aneh, yaitu bisa beregenerasi. Bersamaan pula, Victor akhirnya memulai rencananya, yang mana ia mengaktifkan pohon Shinju. Kemudian diperlihatkan hal yang tak asing lagi, yang mana pohon Shinju memakan cakra dari manusia di sekitarnya. Akibatnya pohon itu menjadi besar dan besar lagi. Di samping itu, Boruto dan Sarada menjelaskan kepada istri Anato kalau suaminya telah mati akibat percobaan dari Victor. Di sela kesedihan itu, tiba-tiba terjadi gempa di sana. Tampaknya itu adalah berasal dari pohon Shinju. Boruto dan Sarada yang tahu akan hal itu pun menuju ke sana. Singkat cerita, Boruto bertemu dengan Konohamaru. Sementara itu Mugino membawa Daimyo ke tempat yang aman. Di tempat itu, Boruto dan Sarada sangat terkejut tentang apa yang terjadi di sini. Kemudian Konohamaru menjelaskan situasi yang terjadi.
Namun secara tiba-tiba, Victor menyerang mereka. Alhasil Boruto dan Sarada terjatuh ke lantai bawah. Di sana pula, mereka dikejutkan dengan adanya Dippa. Jadi pertarungan akan dibagi menjadi dua, di mana Konohamaru akan melawan Victor, sementara Boruto dan Sarada akan melawan Dippa. Kita mulai dari Boruto dulu, yang mana Boruto dan Sarada tetap tidak bisa menyerang Dippa. Di pertarungan itu Dippa mengungkapkan tujuannya, di mana ia ingin merasakan kenikmatan memakan buah Shinju. Perkataan tersebut membuat Boruto marah. Namun tetap saja Boruto tidak bisa menyerang Dippa. Malahan Boruto hampir dibunuh olehnya. Untungnya Boruto diselamatkan oleh Mizuki. Sebelumnya Mizuki datang ke sini bersama dengan Orochimaru. Tujuannya untuk mengambil kembali sel Hashirama yang telah dicuri dari eksperimennya. Nah, kenapa Mizuki bisa sembuh? Karena Mizuki yang satunya menjadi pendonornya. Cerita beralih lagi ke pertarungan. Sekarang tim 7 sudah lengkap. Namun lagi-lagi mereka gagal melancarkan serangan. Kemudian mereka menggunakan serangan gabungan untuk mengecoh Dippa. Akhirnya Boruto berhasil mendaratkan Rasengan barunya ke Dippa. Akan tetapi Dippa mengantisipasinya dengan mode terkuatnya. Di pertarungan satunya, Konohamaru dibantu oleh Orochimaru. Di sana diperlihatkan bahwa Orochimaru masih kuat. Itu dibuktikan dengan serangannya yang membuat Victor kewalahan. Pertarungan itu berjalan dengan singkat, karena pohon Shinju akan berbuah. Momentum itu dimanfaatkan oleh Victor untuk mengambilnya. Namun secara tiba-tiba pohon dewa itu malah menyerapnya ke dalam pohon. Di sini Orochimaru dengan sigap melelehkan pohon itu dengan jutsunya. Kembali ke pertarungan Boruto, yang mana Dippa sangat panik ketika pohon Shinju meleleh. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Boruto untuk menyerang Dippa menggunakan Rasengan. Akan tetapi Dippa berhasil menahannya. Singkat cerita, Mizuki dan Sarada menggabungkan kekuatannya untuk menahan Rasengan Boruto, yang mana kekuatan itu berhasil membuat Dippa dalam wujud terkuatnya pun hancur. Setelahnya, pertarungan pun berakhir. Setelah misi itu selesai, Konohamaru menceritakan semuanya kepada Hokage. Selain itu, Sai juga mendapatkan sesuatu di ruangan dari Victor, yang mana ada simbol aneh yang tampaknya adalah informasi mengenai organisasi Kara. Di samping itu, saya mengungkapkan bahwa Kara memiliki jaringan yang luas, yang berada di 5 negara besar. Mengetahui hal tersebut, Naruto memutuskan untuk mengadakan rapat 5 Kage kembali, karena masalah ini bisa menimbulkan masalah yang besar bagi dunia shinobi. Nah, kita akhiri dulu sampai di sini, karena selanjutnya organisasi Kara mulai bergerak, apalagi ditunjukkan bahwa Victor masih hidup. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.